Puji akan nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita ada, sebagaimana kita ada pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa yang sudah hadir, mari kita saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita beribadah pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita hadapkan hati kita ke hadirat Allah. Ku ada sebab anugerah Tuhan. Haleluya. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Amin. Berterima kasih buat kasih rahmat. Kita ada sebagaimana kita ada, sebab hanya karena anugerah yang daripada Tuhan. Kau anugerah, sebab hanya karena anugerah Allah, karena kasih Allah di dalam kehidupan kita. Semuanya karena kasih-Nya, semuanya karena kebaikan yang daripada Tuhan. Buat kasih rahmat-Mu, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kita ada sebagaimana kita ada sore hari ini. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Allah. Anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu. Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kita ada sebagaimana kita ada sebab anugerah. Ku ada karena semuanya karena Yesus, semuanya karena anugerah-Nya, semuanya karena kebaikan Allah, semuanya karena kasih Allah yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Hanya anugerah-Mu buatku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih.
kepada Tuhan. Semuanya karena anugerahnya, semuanya karena kebaikan-kebaikannya, semuanya karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Sehingga sore hari ini kita ada, saat ini kita ada, semua hanya karena kasih-Nya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena mampunya kita, semua hanya karena Allah yang ada di dalam kehidupan kita, semuanya karena pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Kiranya sore ini kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih yang luar biasa karena kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Hingga saat ini kita masih dikenan Allah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa. Layakkan kami untuk kami boleh mengucap syukur sore hari ini, untuk kami berterima kasih akan segala anugerah yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Sehingga sore hari ini Allah masih izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama ada di tempat ini, untuk kami boleh bersama berbakti, memuji dan memuliakan nama Engkau. Di mana kami boleh ada sore hari ini, semua hanya kemurahan Engkau ya Bapa, semua hanya karena anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih buat kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat berkat-berkat Allah yang sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala apa yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat Allah yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami, terlebih sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kiranya kami Engkau layakkan untuk kami boleh berbakti, beribadah kepada Engkau, sehingga Allah boleh sendiri kuduskan kami untuk kami sebentar memuliakan nama Engkau. Biarlah pujian kami boleh menjadi suatu persembahan yang harum di hadirat Engkau. Kami hanya boleh panjatkan puji syukur kami boleh berikan puji-pujian kami untuk kemuliaan nama Engkau. Layakkan kami Tuhan, sekali lagi layakkan kami, sehingga kami benar-benar layak sore hari ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya Roh Allah, Roh Kudus sendiri yang boleh pimpin ibadah kami. Para pelayan-pelayan Engkau Allah memberkati seluruh sidang jemaat Allah yang sudah hadir sore hari ini maupun yang tiada sempat hadir. Allah juga memberkati seperti Allah yang sudah memberkati kami. Mereka saudara-saudara kami yang ada terbaring di rumah sakit ya Bapa, Allah sendiri yang memberikan pemulihan, memberkati kesehatan. Kiranya semuanya ada di dalam tangan kasih karunia Engkau. Kami percaya Allah ada di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan segala doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Ada sukacita? Jangan kau takut, Tuhan sertai. Jangan kau bimbang, Dia ada, amin.
saudara aminkan pujian ini, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Yakin sepenuhnya bahwa Allah sanggup melakukan semuanya. Ada amin saudara? Mungkin ada kesaksian. Kalau tidak ada, nanti persiapan kur kaum ibu untuk memuji Tuhan. Kita tunggu dengan satu pujian bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Bagi Allah kita yang Allah luar biasa. Haleluya. Langsung saja saya undang kur kaum wanita untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati pujian komitmen. Biarlah kita ada mau datang kepada Tuhan. Yesus memanggil kita, mari datanglah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena semuanya Allah sendiri yang memberikan kelegaan dan kebebasan. Sebelum saya akhiri pujian, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Allah yang ada di Tunggul Permanu atas dukungan doanya buat kelancaran kelahiran adik kami Yuli, sehingga semuanya Tuhan sendiri yang boleh tolong, semuanya Tuhan Yesus sendiri yang ikut campur tangan dalam segala perkara. Puji akan nama Tuhan, saya banyak-banyak terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita pun masih perlu dukungan doanya buat pemulihan kesehatan adik kami Yuli, juga bayinya yang masih ada di ruang insentif. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati dan Tuhan sendiri yang ikut campur tangan dalam segala perkara. Terima kasih. Kita siapkan hati untuk firman Allah yang senantiasa menguatkan, yang senantiasa menghibur, yang senantiasa memberikan kita mampu untuk menghadapi kehidupan ini. Biarlah kita buka hati untuk firman-Nya dan kita siapkan hati kita. Kita tidak takut, sebab Allah senantiasa beserta di dalam kehidupan kita. Yesus yang memegang kehidupan kita, memegang kendali kehidupan kita. Haleluya. Jangan pernah melepaskan kasih Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantu karangku. Yesus, Tuhan Yesus yang memegang kehidupan kita. Terus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Jangan pernah takut, sebab Allah beserta dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sebab Engkau Allahku. Aku
kita kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita sembah Yesus, kita bersyukur kepada Yesus, kita serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus, karena Dia memegang kehidupan kita, Dia yang mengendalikan seluruh hidup kita. Jangan berharap kepada siapapun, tetap percaya, berharap hanya kepada Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau yang memegang kehidupan kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Sepenuhnya aku serahkan seluruh kehidupan kami. Otoritas hidup kami ada di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, segala pemeliharaan Allah. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pimpinan-Mu di ibadah sore hari ini. Terima kasih Yesus. Kita akan bersama masuk di dalam doa untuk firman Allah. Nanti Bapak Mesono pimpin di dalam doa untuk firman Allah. Mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami senantiasa takut, gelisah, bimbang dengan keadaan kami Tuhan. Sekalipun kami harus berada dalam lembah kelam sekalipun Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Dan ini sangat terbukti dan nyata di sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya dan ingin terjadi selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami semakin tetap percaya dan makin percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Kami percayakan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Kami percaya pada saat ini Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bapa, di mana bila sebentar Tuhan kami bersama jemaat-Mu, kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Bapa, berkaryalah Engkau. Pulihkan setiap hati kami, ajar kami senantiasa untuk kami mengenal lebih dalam lagi akan Engkau ya Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang mereka sampaikan boleh benar-benar kami mengerti, kami pahami, dan sehingga boleh mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur dan kesambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada petang hari ini. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan petang hari ini, sepakat. Ya, sepakat. Kita buka dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Kita akan baca secara bergantian. Saya bilangan genap, Bapak Ibu Saudara bilangan ganjil ya. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu
diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Peristiwa ini terjadi setelah bangsa Israel melakukan pertengkaran dengan Musa. Ya, pertengkarannya mengenai air, di mana bangsa Israel mengalami kehausan. Mereka berseru-seru kepada Musa dan berusaha untuk melempari Musa dengan batu. Namun Tuhan membela Musa dengan mengadakan mujizat, di mana tongkat yang Tuhan perlengkapkan kepada Musa mengadakan suatu mujizat bahwa batu dipukul keluar air. Bangsa Israel kembali bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tetapi kembali juga Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Ya, kita melihat demikian besar kasih Allah kepada bangsa Israel, ya. Demikian pula kasih Allah kepada saya dan saudara. Berapa banyak kali kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel, walaupun mungkin beda konteks, tetapi kalau disimpulkan sama dengan kelakuan bangsa Israel kita di hadapan Tuhan, namun berulang kali pula Tuhan tetap menyatakan pertolongannya untuk kita. Ya. Setelah mereka mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, saatnya mereka menghadapi suatu peperangan. Dan ini mereka harus menghadapi sendiri. Terlebih dahulu mereka harus menghadapi sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melihat dulu apa arti sepakat. Ya. Sepakat itu adalah sependapat, setuju, seia sekata, saling menopang, membantu dan bekerja sama untuk suatu tujuan bersama. Itu sepakat. Adanya rasa untuk saling menopang, saling membantu, saling bekerja sama untuk sebuah tujuan bersama. Kalau dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-7, sepakat itu diterjemahkan aku ada denganmu. Aku ada denganmu, ada dengan hatimu, ada dalam hatimu. Nah, itu sepakat dalam 1 Samuel 14 ayat 7. Jadi sepakat ini berbicara tentang kesatuan hati. Kesatuan hati. Kalau hati bersatu, saya percaya apapun untuk meraih satu tujuan itu dapat dengan mudah didapatkan. Ya. Israel alami serangan musuh yaitu bangsa Amalek. Inilah peperangan pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau saudara mempelajari Amalek ini adalah keturunan Esau. Keturunan Esau. Ya.
Esau punya adik bernama Yakub yang juga disebut Israel. Bagaimana Esau menaruh dendam, menaruh sakit hati yang luar biasa kepada Yakub karena Yakub telah menipu perihal hak kesulungan. Ya, walaupun sebenarnya Yakub itu tidak menipu pun dia akan berhak mendapat berkat kesulungan. Tapi karena alur ceritanya seperti itu, ya demikianlah yang terjadi. Ya. Karena Esau pun juga telah menjualnya hak kesulungan itu. Dan Amalek ini keturunan Esau. Jadi dapat kita yakini bahwa Esau menceritakan pengalaman pahitnya dengan yang dihadapi, ya, berhadapan dengan adiknya, hal-hal yang pahit tentang anak kesulungan, hak kesulungan diceritakan kepada generasi-generasinya Esau. Sehingga dapat disimpulkan generasi Esau, keturunan Esau mengalami sakit hati juga, kekecewaan juga atas segala yang dilakukan Yakub terhadap Esau. Maka dari itu sampai peristiwa ini, Amalek, orang Amalek ini, penduduk Amalek ini adalah keturunan darah daging Esau. Sehingga ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, inilah kesempatan bagi Amalek untuk melakukan pembalasan kepada bangsa Israel atas yang diperbuat nenek moyang Israel kepada nenek moyang Amalek. Mereka berperang. Amalek menyerbu tanpa peringatan terlebih dahulu, ya, tanpa pemberitahuan secara tiba-tiba. Ya. Israel baru mengalami kebebasan dari kesesakan, dari penderitaan, tetapi harus menghadapi musuh, harus menghadapi masalah, harus menghadapi perintang lainnya. Ya. Kadang-kala kita pun juga merasakan hal yang demikian adanya. Baru kita mengalami suatu kelegaan, kebebasan, kemenangan atas masalah, atas pergumulan, atas doa-doa kita. Baru selesai, baru kita mengalami kelegaan. Terus kita berkata, oh noy meneh masalah. Israel juga sama. Baru saja mereka keluar dari penjajahan Mesir selama 430 tahun. Lebih lama Israel dijajah Mesir ya daripada bangsa Indonesia dijajah Belanda. Baru saja mereka mengalami pertolongan Tuhan. Baru saja kehausan mereka dipuaskan. Baru saja mereka mengalami mujizat di Masa dan di Meriba itu. Muncul lagi masalah. Kita pun juga sama, baru kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kelegaan atas doa-doa yang dijawab, atas pergumulan-pergumulan yang dijawab. Tiba-tiba tanpa diundang, ya, bahasa Inggrisnya ya, ujuk-ujuk, moro-moro teko, sehingga kita berkata, baru saja suatu kedamaian, ketenangan ku alami, oh noy meneh masalah si muncul, oh noy perintang meneh si muncul. Ya. Dan arti Amalek ini adalah penduduk yang tinggal di lembah. Penduduk yang tinggal di lembah. Berarti dimungkinkan Israel ada di dataran yang tinggi, Amalek ada di daerah yang lembah. Dan mereka datang keluar untuk menyerbu bangsa Israel. Ya, kalau kita bisa merenungkan masalah itu sepertinya bagaikan sumber saja yang baru muncul dari bawah. Menyerang kita secara tiba-tiba. Dan kita melihat di sini ayat yang ke-8, Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah,
Rafidim itu adalah artinya tempat peristirahatan. Tempat yang tenang, tempat yang mendatangkan kelegaan. Itu arti Rafidim. Jadi Israel dan Amalek berperang justru di tempat yang aman. Di tempat yang mendatangkan kelegaan. Di tempat yang mendatangkan ketenangan. Jadi dapat saya pribadi simpulkan justru ketika kita berada di tempat yang tenang, di tempat yang penuh kelegaan, di tempat peristirahatan yang nyaman, sesungguhnya itulah tempat peperangan kita. Karena kita diperhadapkan pilih mencari Tuhan atau bersantai-santai. Tapi lepas dari itu ya Bapak Ibu Saudara, ini terjadi di tempat di mana bangsa Israel mengalami kenyamanan, keberkatan dari Tuhan, tiba-tiba musuh menyerang. Bahkan diterjemahkan Rafidim itu sebagai stasiun. Dalam bahasa Inggris dari terjemahan aslinya diterjemahkan sebagai stasiun. Nah, kalau kereta api berhenti di stasiun berarti kereta itu istirahat, masinisnya istirahat, mungkin bisa ngopi, bisa snack, makan ini, makan itu, istirahat dulu, mesinnya kereta api istirahat, para penumpang bisa istirahat sejenak dari ketegangan perjalanan. Ini stasiunnya Israel, Rafidim itu, di hutan belantara antara Mesir dan Sinai. Nah, peperangan terjadi di tempat yang aman. Dan ketika Amalek menyerang Israel, Musa sebagai pimpinan, sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai utusan Tuhan, tidak tinggal diam. Segera merespon. Dan yang disuruh adalah Yosua. Ini pertama kali nama Yosua disebut dalam Alkitab. Dan apa yang diperintahkan Musa kepada Yosua? Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Nah, Yosua ini abdinya Musa, pengerjanya Musa, hambanya Musa. Tugas pertama muncul di Alkitab, Yosua untuk memilih mencari orang-orang yang sanggup berperang dan diajak berperang. Sedangkan Yosua sama sekali tidak punya perbekalan pengetahuan untuk berperang. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, coba saudara bayangkan saja, saudara tidak mempunyai skill tertentu, kemampuan tertentu, pengetahuan tertentu, tiba-tiba saudara disuruh untuk melakukan itu. Apakah kita bisa berontak? Pasti, waduh aku enggak iso gitu, duduk bagianku. Contoh saja, ya, Angga, ayo nukang di omahku, apa rasa stres saudara saya? Karena saya enggak punya kemampuan skill pertukangan. Enggak ngerti perhitungan tentang tukang-tukang, perkiraan tukang-tukang. Yosua juga sama, enggak punya skill, kemampuan berperang, pegang senjata atau apa. Musa suruh cari orang, cari prajurit, setelah kamu menemukan maju berperang. Namun Yosua sebagai abdi Musa, dia tunduk melakukannya. Dia tunduk melakukannya. Sebagai seorang pengerja dia tunduk melakukannya. Enggak banyak masa, enggak banyak rame, enggak banyak perbantahan. Melakukannya. Dan Yosua tidak mengerti kenapa tugas pertama yang dicatat di Alkitab terhadap dia adalah seperti ini. Namun ternyata setelah Musa mati, dia menjadi seorang pimpinan prajurit yang hebat. Dalam kitab Yosua kita melihat dari pasal pertama sampai pasal terakhir hampir
90% isinya adalah tentang peperangan untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang mendiami bangsa Israel. Di bawah apa? Kepemimpinan Yosua semuanya menang. Jadi Yosua mau dan Tuhan memperlengkapi. Setelah Yosua menemukan prajurit-prajurit, berperanglah. Tidak ada kemampuan skill, namun Yosua melakukannya. Dan Musa naik ke atas bukit ya, untuk berdoa, untuk memohon pimpinan Tuhan. Dan Musa membawa tongkat yang Allah berikan sebagai perlengkapan kepada Musa. Nah, kita lihat di sini, ketika Yosua dengan bangsa Israel berperang, Musa naik ke bukit dengan Harun dan Hur. Ya, kita mengerti Harun itu adalah kakak kandung Musa. Sedangkan Hur, ya, banyak saya baca tafsiran, banyak yang mengatakan dia adalah adik iparnya Musa, yaitu suami dari Miriam. Itu salah satunya. Namun kalau saya membaca arti nama Hur ya, dan tugasnya, Hur itu adalah kepala asisten dari Musa dan Harun. Bisa diartikan dia adik iparnya Musa, namun bisa diartikan dia dari orang lain. Ya. Artinya orang di luar yang dipekerjakan oleh Musa dan Harun sebagai kepala asisten. Dan Musa naik bersama dengan dua orang ini. Nah, mari kita lihat. Pengerja dan jemaat berperang melawan musuh. Musa, Harun keluarga, dan orang lain yang percaya pada Yesus sama-sama bertindak. Ini penting, saudara. Kalau dalam sebuah pelayanan, ini penting sekali. Musa naik ke gunung tidak sendirian. Walaupun Musa yakin akan pertolongan Allah, namun Musa tidak mau datang ke bukit dengan sendirian. Nah, dalam pelayanan itu penting ya, dalam suatu gereja itu penting fungsi dari jemaat, itu bangsa Israel gambarannya. Fungsi pekerja dalam pribadi Yosua, fungsi keluarga, kakak, adik, baik famili, saudara, sekandung maupun keluarga itu penting untuk menopang suatu pelayanan penggembalaan. Harun bisa diartikan tua-tua jemaat, Hur, tua-tua jemaat atau orang lain di luar tapi percaya kepada Tuhan Allah, sama-sama menopang. Nah, ini kesepakatan, harus sepakat, saudara. Kalau terjadi pertikaian, ya, pertentangan, ketidaksetujuan, penolakan, kacau. Kacau, saudara. Ya. Maka dari itu kita mau belajar seperti kisah ini, apa yang dikerjakan Yosua, dikerjakan umat Israel, dikerjakan Musa, dikerjakan Harun dan Hur, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan bergereja di Tunggul Permanu ini, sebab musuh kita Amalek sana. Yang tidak lain kita melihat, apa sih kalau Amalek balas dendam itu pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Nah, iblis berusaha menghancurkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka dari itu diperlukan kesepakatan. Ya. Jemaat bersepakat. Pengerja bersepakat. Keluarga hamba Tuhan bersepakat.
Jemaat Tuhan bersepakat, semua bersepakat. Yang luar biasa. Mari kita terus bangun. Ya, memang tidak bisa secara instan. Langsung jadi itu enggak bisa, saudara. Semua ada prosesnya. Tapi kalau dalam di Tunggul Permanu ini semuanya bersepakat, bersatu hati, membantu, bekerja sama, saling menopang untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya tanda kutip Amalek iblis itu keok. Tidak akan bisa menghancurkan pelayanan, bahkan menghancurkan pribadi lepas pribadi. Ya. Ada alasan kenapa Musa naik ke puncak bukit. Supaya dengan membawa tongkat, supaya bangsa Israel melihat. Inilah Musa di bawah penyertaan Tuhan dengan tongkat yang di bawahnya yang telah banyak kali melakukan mujizat di bangsa Israel. Musa inilah yang dipakai Tuhan dengan tongkatnya untuk membelah Laut Merah. Musa ini dengan tongkatnya yang Tuhan perintahkan untuk pukul batu keluar air. Pukul air yang pahit menjadi manis. Dan ada suatu gambaran yang indah ketika naik ke puncak bukit, berdoa, kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Dalam menghadapi peperangan masalah dalam hidup ini, selalu lihatlah kuasa Tuhan. Lihatlah pertolongan-pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin itu sudah terjadi di waktu lampau, itu dapat membangkitkan semangat kita, keyakinan kita bahwa Tuhan pasti menolong. Walaupun caranya berbeda, caranya tidak sama. Kalau Tuhan bekerja menolong kita dengan cara yang sama, saya percaya manusia, orang percaya akan bosan. Karena Tuhan kita kreatif, Tuhan kita maha kuasa, Dia memberikan pertolongannya dengan berbagai macam cara yang baru. Kita nggak bisa memberikan suatu patokan, oh Tuhan pasti menolong dengan cara yang seperti ini. Selalu dengan cara yang seperti ini, tidak bisa. Nah, kita melihat di sini, dan terjadilah ayat 11, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Selama berperang, ketika tangan Musa terangkat, Israel menang. Ketika tangan Musa turun, Israel mengalami apa, saudara? Kekalahan. Dan apa yang terjadi dengan Musa sebagai seorang hamba Tuhan? Dia penat, dia lelah. Akhirnya mau gak mau tangannya turun. Kita melihat di sini ada tarik ulur dalam peperangan. Seolah-olah kekalahan sudah diterima oleh bangsa Israel. Karena tangan Musa turun, Amalek kuat. Nah, dalam kita menghadapi masalah, kadangkala kita juga punya pemikiran seperti itu. Kadangkala kita sudah kalah. Terjadi tarik ulur. Dan merasa bahwa masalah telah menang atas hidup kita. Tapi ternyata peperangan belum selesai. Peperangan belum berakhir. Nah, ini sama dialami Israel. Musa penat, tangannya turun. Dan Amalek kuat. Seolah-olah Amalek sudah menang. Kita pun juga merasa seolah-olah masalah telah menang atas hidup kita. Dan ketika Harun dan Hur, keluarga dan orang lain, ya saya sebut saja jemaat Hur, melihat kelelahan Musa, melihat kepenatan Musa, mereka nggak tinggal diam.
Mereka segera berinisiatif melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Mari jemaat Tuhan, hamba Tuhan di sini nggak bisa mengelola sendiri dengan keterbatasan. Ya, Bapak Gembala kita dengan keterbatasan juga, dengan faktor usia, sudah tidak seperti zaman muda dulu. Mari jemaat harus aktif, berperan, melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan menentang, bukan merendahkan, membanding-bandingkan. Oh gerejaku ini ndek Tonggol ngene sing elek-elek, sing gereja kono diwapi-apikno. Lah kita berjemaat tertanam di mana? Ya kita harus menopang. Ketika Musa penat, Harun dan Hur segera berinisiatif melakukan tindakan untuk menopang Musa, karena mereka pun telah melihat peperangan bahwa kalau tangan Musa terangkat, Israel mengalami kemenangan. Ya. Dukung gembala kita, support pelayanan Tuhan di tempat ini. Ya. Dukung saudara. Harun dan Hur tidak menghina Musa. Oh memang wis tuwek kamu, bukankah dia mulai berperang umur 83 tahun saudara. Umur 80 tahun Musa menjalankan tugas, sudah tua secara usia. Harun dan Hur, Harun lebih tua 3 tahun. Tapi mereka enggak ngapok-ngapok Musa, enggak nyukur-nyukurin Musa. Malah justru bertindak, melakukan suatu perbuatan. Oh, taruh batu biar dia duduk, Harun dan Hur menopang tangan Musa. Sekarang pertanyaannya saudara, sopo sing kesel? Musa duduk manis, tangannya ditopang Harun dan Hur. Harun dan Hur capek, tapi Harun dan Hur tahu untuk siapa dia bekerja. Hasil yang dia dapatkan itu untuk siapa. Resikonya tahu, kalau sampai Musa turun, Yosua dan bangsa Israel bukankah mereka akan lenyap. Jadi Harun dan Hur melepaskan kepentingannya demi sebuah kemenangan dari Yosua dan bangsa Israel yang maju ke medan pertempuran. Harun dan Hur tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Tidak tahu dampaknya bagaimana. Tapi dengan semaksimal mungkin mereka mau berbuat, mau bekerja sepanjang apa yang mereka bisa kerjakan. Dia kerjakan. Walaupun mungkin mereka nggak akan dihargai, tapi mereka sekarang mengerti. Walaupun aku hanya berfungsi sebagai penopang saja, untuk kemudian nggak dianggap atau apa, no problem, nggak masalah. Kalau bangsa Israel menang, aku pun juga menang. Nah, ini pola pikir yang bagus saudara. Pola pikir yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dan Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dan ayat yang ke-14 ada satu pesan yang Tuhan khususkan kepada Musa untuk Yosua. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek
dari kolong langit. Yang pertama, peristiwa Amalek ini menjadi peringatan kemenangan diberikan oleh Tuhan. Tanda peringatan di mana Tuhan ketika bekerja mengalahkan bangsa Amalek melalui Musa, Harun, Hur, Yosua dan bangsa Israel menjadi peringatan. Dan benar-benar ketika Tuhan menyelesaikan perkara ini, saudara bisa baca ayat-ayat berikutnya. Amalek sudah tidak pernah muncul lagi memerangi bangsa Israel. Dihapuskan. Sebuah kitab untuk menjadi peringatan juga bagi saya dan saudara. Karena ketika kita menang menghadapi perkara, ketika kita menang sama-sama berjuang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk mengalahkan kuasa iblis, kita sendirilah yang menikmati kemenangan itu. Dan Tuhan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Sehingga Musa, Tuhanlah panji-panjiku. Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi banyak hal dalam dunia ini yang kita hidupi. Berbagai macam berita menggelisahkan, berbagai macam permasalahan muncul dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, pekerjaan, kesehatan. Ya. Ingatlah, itu Amalek yang berusaha menyerang kita. Dan apa janji Tuhan terhadap orang-orang yang berjuang melawan Amalek pada waktu itu? Tuhan menghapuskan secara turun-temurun. Tuhan hapuskan Amalek dari kolong langit. Sekarang kita tidak mau kalah terhadap masalah. Kita tidak mau kalah terhadap hal apapun. Ya. Harun, Hur, Musa, Yosua dan bangsa Israel, mereka sepakat saling bekerja sama, saling menopang, bukan saling menjatuhkan, saling mengadu domba, saling mencelakakan, enggak. Mereka bersepakat bersatu hati. Itulah yang membangkitkan kuasa Allah untuk bekerja. Maka dari itu ingatlah perkataan Yesus dalam Injil Matius 18 ayat 19 dan 20. Apabila di dunia ini 2-3 orang sepakat dalam doa, maka aku akan mendengarkannya. Jadi sepakat kesatuan hati antara umat percaya kepada Tuhan. Lah bagaimana kalau itu kan ditulis 2-3 orang? Kalau aku sendiri, hati saya, hati saudara sepakat dengan hati Yesus, seirama dengan hati Yesus, maka Yesus akan mendengar setiap seruan doa kita dan memberikan apa yang kita doakan. Maka dari itu penting kita sepakat. Dan Yesus untuk memberikan contoh sepakat itu tidak banyak orang, tapi hanya 2-3, artinya orang-orang yang mau, hati manusia yang siap untuk sepakat. Melepaskan kepentingannya, mengabaikan kepentingannya. Aku punya doa sendiri kok, aku punya harapan sendiri kok, aku punya tujuan sendiri kok. Namun ketika kita sepakat dalam Tuhan, entah harapan siapa nanti yang jadi, dia akan bersuka cita. Dia akan bersuka cita. Walaupun ayat yang terakhir dikhususkan untuk Yosua, tapi saya sangat percaya Harun bersuka cita, Hur bersuka cita, Musa bersuka cita, bangsa Israel bersuka cita. Tuhan berikan kemenangan. Kalau kita sepakat dalam doa, dalam setiap pergumulan kita sepakat,
Dalam mungkin kita bergumul untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju, berkembang kuantitas, kualitas terus kita sepakat. Dan itu terjadi, saya percaya semuanya pasti senang. Semuanya pasti senang. Ya, sebagai contoh yang kita lihat dalam jemaat kita Ibu Yuli, bagaimana kemarin ya mengalami ya saya sebut sebagai suatu kegawatan. Namun minta dukungan doa. Walaupun saudara mungkin di rumah enggak bersujud, tapi dalam hati saudara, Tuhan tolong rekan kami, Tuhan tolong dan semuanya ibu selamat, bayi selamat, sopo sing seneng. Saya sendiri pribadi seneng. Melok seneng saudara. Ya, turut bersuka cita. Dan jemaat Tuhan saya percaya yang emosionalnya dibangkitkan dengan peristiwa ini sehingga seperti Daud muncul dalam dada untuk berdoa akan hal ini. Dan ketika kita mendengar bahwa Tuhan menyatakan pertolongan dalam keadaan baik semua, saya percaya jemaat Tuhan bersuka cita. Jemaat Tuhan bersyukur, bergembira. Kita semua merasakan sebuah kemenangan yang luar biasa. Walaupun hanya melalui WA, saya percaya jemaat Tuhan yang membaca dalam hati dan pikirannya, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, saya tadi juga menjenguk sekalian Bapak Yanes ya, anak dari Ibu Tati. Walaupun Ibu Tati punya pergumulan akan hal ini, supaya kembali kepada jalan Tuhan. Tapi ketika saya tadi dan istri menjenguk, melihat saya, dia bersuka cita. Istrinya bersuka cita. Selalu berkata terima kasih sudah jenguk, terima kasih sudah melihat, terima kasih sudah mendukung kami. Walaupun masih meninggalkan jalan Tuhan. Tapi kalau kita datang, mendatangkan berkat, yang kita besukin seneng, kita pun yang membesukin juga senang. Ada sukacita, ada kemenangan yang luar biasa. Ya. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan saudara. Amalek sudah dikalahkan turun-temurun dan kita menang. Seperti pujian terakhir, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita memuji menyembah Tuhan. Di waktu yang singkat ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, banyaklah yang kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi dalam hidupku, di hidupku. Bapa yang mengerti, Dia tahu segala yang kita perlukan, Dia tahu segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur lebih banyak kita bersyukur, lebih banyak kita berterima kasih kepada Tuhan. Oh, buat kasih setiamu, selalu rasakan kalau kita menikmati kasih setia Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan, yang ada hanyalah ucapan syukur, merasa berterima kasih, merasa segalanya cukup, terpuaskan dan selalu tertolong. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan masuk doa untuk peneguhan firman. Ibu Liana berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Engkau, di mana saat sore ini kami boleh Tuhan beribadah bersama-sama saudara kami. Ini semua anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami telah banyak Tuhan memuji membesarkan Engkau, bahkan telah mendengarkan sebagian dari firman Engkau. Biarlah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu senantiasa Engkau memberkati dan Kau pakai lebih hari lebih heran.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih saat malam ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sengaja tinggalkan perhimpunan yang ada, tolong ampuni dan berkati mereka. Juga saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yang terbaring di saat rumah sakit, baik Ibu Yuli, baik Bapak Yanes, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami satu pemulihan yang dari Engkau, pertolongan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan Tuhan akhir ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Belum tutup dalam doa, nanti tetap latihan ya kaum ibu. Dan Jumat besok tetap ada doa, Sabtu kaum muda, Minggu anak-anak sekolah, Minggu pagi, siang ibadah raya. Puji Tuhan ya, kita terus berdoa dalam kehidupan ya Mbak Yuli supaya Tuhan memulihkan baik anak yang baru lahir pun, supaya tangan dokter yang menangani supaya lebih baik dan pertumbuhan yang baik. Puji akan nama Tuhan. Kita selalu dalam doa dan kita selalu dukung semuanya supaya doa-doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Terima kasih ya. Kita angkat rapnya saja. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan kurban Ibu Bapa ini. Bapa ini Tuhan adakan kurban Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa kami tetap ada di dalam kemenangan dan kami tetap ada di dalam kebenaran dan kami tetap ada di dalam kesepakatan dan setuju ya Bapa bersama-sama untuk menopangkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Berdoa buat Mas Bagus, berdoa buat Mbak Yuli, beri kekuatan yang baru. Berilah Tuhan Yesus kesehatan, baik Mbak Yuli maupun anaknya. Tuhan Engkau yang memelihara, Tuhan Engkau yang menjagai. Tangan dokter yang ya, merawat, dokter-dokter yang menangani. Berilah Tuhan Yesus roh hikmat, marifat. Biarlah Tuhan perkembangan pertumbuhan anak ini semakin luar biasa. Nama Tuhan Yesus Kristus saja dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur anggota pimpin awal, pertengahan, ya akhir ibadah pada petang hari ini ya Tuhan. Kau berkati kami yang sudah hadir bersama jemaat-Mu pada malam ini ya Bapa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada malam ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, Yakub boleh kami terima bersama. Dan persembahan jemaat-Mu Tuhan pun juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat
malam. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.